Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Delta Channel. Teman-teman, sambil santai aja untuk mengisi waktu luang. Beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, ada yang DM, ada yang inbox dari Facebook saya. Ada juga yang komen di kolom komentar tentang masalah oli. Ada beberapa video saya tentang ganti oli. Jadi teman-teman banyak bertanya, tapi sorry belum sempat saya respon. Dan sengaja saya ingin membuat atas pertanyaan itu, saya ingin membuat video khusus dari pertanyaan teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, Bang, gimana oli apa yang cocok buat kijang saya, buat mobil tua saya, seperti itu. Kemudian boleh nggak oli mobil itu dipakai untuk sepeda motor, teman-teman. Nah, di video ini kita akan jelaskan. Yang belum lengkap mohon diisi kolom komentar. Berdasarkan pengalaman teman-teman, kemudian berdasarkan pengalaman sahabat teman-temannya lagi, atau ada beberapa referensi yang teman-teman dapat, mohon perkaya di channel ini untuk kita saling berbagi pengalaman. Yang belum subscribe, segera subscribe ke channel untuk membantu saya membuat channel-channel yang lebih, membuat konten-konten yang lebih mengedukasi lagi, teman-teman. Subscribe ke channel, yuk kita simak terus. Nah, teman-teman, ada beberapa istilah atau kode yang ada pada kemasan oli. Sering kita lihat pada saat kita ganti oli, ataupun kita main-main ke toko oli, atau kita baca di posting-postingan di Facebook atau di dunia maya lainnya, atau di browsing-browsing. Ada beberapa istilah yang sering digunakan, atau istilah internasional yang sering digunakan para pengguna otomotif atau pabrikan otomotif atau perancang otomotif, dalam khususnya untuk oli, teman-teman. Ada kode-kode yang perlu kita perhatikan agar kita tidak salah kaprah untuk memilih oli yang tepat buat mobil kita. Karena ada mobil baru, ada mobil yang terbaru, ada mobil seperti di belakang saya ini tahun 92, tahun 93 Grand Extra. Nah, teman-teman, yang sering digunakan di internasional seperti tertulis pada kemasan oli, yaitu SAE, API atau API, kemudian Daso, teman-teman. Daso yang khusus dikeluarkan di Jepang. Yang pertama kita bahas dulu SAE, tulisannya SAE, yaitu singkatan dari seperti ini, SAE 20W strip 50, teman-teman. SAE itu artinya Society Automotive Engineer, teman-teman. Jadi Society Automotive Engineer, salah satu society yang mensertifikasi atau menjamin tingkat kekentalan oli, teman-teman. Nah, yang tadi ini apa artinya 20W dan 50? Nah, W itu sendiri artinya winter, teman. Winter yaitu kondisi mesin, kondisi di mana mesin mobil itu pada suhu, karena di Eropa itu ada dua musim, yaitu musim panas dan musim dingin dan musim panas, teman-teman. Nah, oli itu juga mengacu pada kedua musim itu, agar supaya pada saat kondisi musim dingin oli itu tidak membeku di dalam mesin mobil, sehingga memudahkan yang punya mobil untuk mobilnya berfungsi dengan baik. Nah, makanya ada standarisasi yang ditetapkan SAE. SAE kalau seperti ini 20W, 20 winter sampai dengan 50. Jadi oli ini masih bisa berfungsi pada suhu 20, meskipun 20 derajat Celcius itu sangat dingin, ya, sangat dingin, teman-teman. Jadi pada suhu 20 itu oli ini tidak membeku, jadi tidak berpengaruh, teman-teman. Sampai dengan 50, suhu 50 artinya ketika mesin itu mempunyai suhu bekerja pada
suhu 50 derajat, oli ini masih berfungsi dengan baik, teman-teman. Apabila melebihi, ya mungkin oli bisa memuai dan sebagainya, teman. Nah, ada yang paling rendah yaitu 10W, 10W sampai dengan 40 seperti itu. Itu memang oli itu beredar atau biasanya di negara-negara Eropa. Kalau ini kenapa sampai dengan 20W awalnya dan 50? Karena oli ini memang diproduksi untuk kawasan Asia yang cuacanya ya tropis, teman-teman. Kalau salah mohon diisi kolom komentar, teman-teman. Semakin kecil angka W-nya ini, semakin kecil angka W, misalnya 20W, 10W, semakin kecil angka W-nya ini, maka semakin kecil pula, semakin encer pula oli yang ada dalam kemasannya. Semakin besar angka W ini, misalnya 20W, itu semakin kental olinya yang ada di dalam kemasan. Ini menandakan tingkat kekentalan oli, teman-teman, seperti itu. Nah, semakin kecil semakin encer oli yang kita yang kita isi ke mobil. Semakin kecil angka W-nya, maka semakin encer, maka semakin bisa dia mengalir pada suhu bahkan pada suhu minus 30 atau sampai dengan minus 35 derajat Celcius. Makanya pada musim dingin, pada daerah-daerah yang dingin atau kawasan negara dingin itu, apalagi bersalju, lebih bagus memakai oli yang SAE-nya, yang nilai W-nya itu lebih kecil sampai dengan 5, supaya dia mudah mengalir pada dalam kondisi yang sangat dingin, teman-teman. Jika ada salah mohon diisi di kolom komentar, teman-teman. Kedua, ada kode API. Ini di bawah SAE ada API SL, teman-teman. Ada biasanya setelah dua kode API ini ada disusul dengan dua alfabet lainnya. Setelah API ada SL, yang kedua yang satu lagi dia selain S, ini huruf pertamanya adalah S, kemudian satu lagi ada C. Nah, C, kalau S ini untuk khusus oli untuk mesin berbahan bakar bensin. Kemudian kalau C, misalnya API C API CL atau API CF, oli ini digunakan untuk mesin berbahan bakar diesel. Nah, dia ada dua, S dan C. Nah, contohnya SL, ini API SL. Nah, huruf kedua setelah S dan C ini, huruf kedua ini menandakan oli ini dipakai untuk mobil keluaran terbaru, teman-teman. Misalnya ini 2021, dia lebih cocok menggunakan API SL. Nah, makin huruf keduanya jika makin mendekati ke Z, itu artinya digunakan untuk mobil keluaran terbaru. Dan misalnya S nanti 2022 akan keluar dengan setelah L LM, ya, mungkin SM dan sebagainya. Kalau untuk yang solar M, teman-teman, CM, API CM. Contohnya seperti itu. Kalau kurang mohon ditambahkan di kolom komentar, teman-teman. Jadi setelah SAE ada juga API. API itu singkatan dari American Petroleum Institute, teman-teman. Suatu standar yang menentukan kualitas oli, teman-teman. Apakah oli terbaru ataupun oli yang cocok digunakan untuk teknologi terakhir atau teknologi mutakhir. Nah, semakin huruf alfabetnya setelah S dan C, S untuk bahan bakar bensin atau gasoline, kemudian yang C itu untuk mesin berbahan bakar diesel. Subscribe dulu di channel yang belum subscribe. Nah, yang ketiga, satu lagi
ada istilah yang dikenal dengan JASO atau Japan Automotive Standard Association. Nah, JASO ini ada dua macam sebenarnya. JASO ini digunakan untuk oli yang berlabel ada JASO-nya, itu digunakan khusus untuk sepeda motor, teman. Jadi tidak direkomendasikan tidak direkomendasikan untuk kendaraan mobil seperti itu, khusus untuk kendaraan roda 2. Ada dua macam JASO-nya. Nah, yang pertama ada JASO MB. Nah, JASO MB ini dipakai untuk kendaraan kopling basah. Iban. Kendaraan kopling basah seperti Honda bebek atau sepeda motor bebek atau sepeda motor sport seperti itu. Ada satu lagi JASO MA. Kalau JASO MA itu digunakan untuk motor matic. Jadi kopling kering, teman. Digunakan untuk motor matic. Teman, jangan lupa berikan komentar di bawah, lengkapi video saya, kemudian share jika dianggap perlu, kemudian yang belum subscribe segera subscribe di channel. Jangan lupa secara rutin periksa kendaraan Anda ke bengkel terpercaya, teman. Jika tidak mau kapok, tidak mau ribet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.